yang melemahkan menjadi refleksi yang lebih produktif. Hal itu yang akan mendorong seseorang untuk mampu merekonstruksi kembali pengalaman hidupnya. Kita sudah sampai di video ketiga, bagian terakhir dari pembahasan mengenai post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Di video pertama, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan prediktor PTG. Di video kedua, kita sudah mempelajari mengenai dampak dari PTG, alias pertumbuhan pasca trauma. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai dampak PTG. Menurut Tedeschi dan Calhoun, pertumbuhan pasca trauma bukanlah akibat langsung dari trauma, tetapi lebih terkait dengan bagaimana individu berjuang sebagai akibat dari trauma. Nah, karena itu kali ini kita akan mempelajari apa saja yang bisa dilakukan individu supaya bisa merasakan pertumbuhan pasca trauma. Pertama, melakukan regulasi emosional. Itu dimulai dengan mengelola emosi negatif seperti kecemasan, rasa bersalah, amarah yang dapat dilakukan dengan mengubah cara berpikir yang mengarah pada perasaan tersebut. Anda dapat mengatur emosi secara langsung atau dengan melakukan latihan fisik, latihan meditasi, pernapasan juga. Akui bahwa keadaan terus menantang dan menakutkan, lalu tunjukkan ketenangan di bawah tekanan itu. Kedua, berkaitan dengan yang tadi, regulasi dong pemikiran Anda. Alih-alih berfokus pada kerugian, kegagalan, ketidakpastian, dan skenario terburuk, cobalah mengingat-ingat keberhasilan, pertimbangkan kemungkinan kasus terbaik, renungkan sumber daya dan persiapan Anda, dan pikirkan secara wajar tentang apa yang Anda masih bisa lakukan. Ketiga, berlatihlah untuk mengungkapkan hal yang Anda alami. Usahakan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga Anda tidak merasa terisolasi dan tetap mampu melihat kekuatan emosional positif dalam kebersamaan dengan orang lain. Mulailah berbicara secara terbuka tentang perjuangan Anda sendiri dan bagaimana Anda mengelola ketidakpastian. Anda dapat mengundang orang lain untuk menceritakan kisah mereka atau datang untuk mendengarkan mereka dengan penuh perhatian sewaktu mereka menemukan kesulitan dan memahami bagaimana tantangan serta kerugian mereka dibandingkan dengan yang lain-lainnya juga. Keempat, kembangkan narasi tentang trauma kehidupan ke arah yang lebih positif dan masa depan yang lebih baik. Kisah yang selama ini negatif dan tidak menyenangkan bisa loh ditinjau dengan cara yang lebih positif dan dicari makna baiknya. Mengartikulasikan hal-hal ini akan membantu Anda memahami trauma dan mengubah pikiran yang melemahkan menjadi refleksi yang lebih produktif. Hal itu yang akan mendorong seseorang untuk mampu merekonstruksi kembali pengalaman hidupnya. Kelima, pelajari kisah hidup orang lain dan temukan harapan dari kehidupan mereka. Pengalaman hidup sejumlah tokoh seperti Viktor Frankl, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, dan cukup banyak orang lain yang berhasil bangkit dari krisis dan menjadi lebih kuat adalah contoh yang patut diteladani. Keenam, lakukan sesuatu. Orang bekerja lebih baik setelah trauma jika mereka menemukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya membantu orang yang dekat dengan mereka atau komunitas mereka yang lebih luas, atau korban dari peristiwa serupa dengan yang mereka alami. Ya, tentu saja Anda tidak perlu mendirikan lembaga non-profit atau yayasan supaya bisa membantu atau melayani orang lain. Berfokus saja pada bagaimana Anda dapat memberikan bantuan selama krisis yang berkelanjutan. Cari misi pribadi atau misi bersama yang memberi Anda energi dan membantu Anda menemukan makna hidup yang baru. Ketujuh, usahakan keterhubungan dengan orang lain yang signifikan bagi Anda. Individu yang memiliki hubungan di mana mereka merasa dirawat, diperhatikan, dikasihi, diterima dengan tulus oleh orang lain, didengarkan secara aktif, penuh perhatian dan penuh kasih, tidak hanya mengalami pemulihan loh, tetapi juga pertumbuhan pasca trauma. Nah, siapa sih orang-orang yang bisa dianggap signifikan? Macam-macam. Mungkin bisa terapis Anda, atau teman dekat Anda, anggota keluarga, pemimpin spiritual, atau mentor Anda. Tentu saja,
kualitas relasi satu sama lain akan berbeda. Misalnya, Anda tidak bisa berharap terapis Anda akan menunjukkan perhatian seperti Anda dengan keluarga sendiri, tetapi penerimaan dan perhatian tulus tetap berkemungkinan Anda rasakan. Jadi, jangan berharap semuanya sama rata, sama rasa, sama perlakuan. Anda mesti tahu posisi mereka masing-masing juga. Penting juga untuk disadari bahwa bahkan pertumbuhan pasca trauma yang dialami seseorang bukan berarti dia tidak akan mengalami kesusahan. Pertumbuhan pasca trauma dapat dianggap sebagai hasil sekaligus proses. Ini tentang bagaimana seseorang yang mengalami trauma dapat bertahan sekaligus mengalami perubahan hidup yang positif sebagai hasilnya. Jadi perlu diingat bahwa bukan peristiwa yang menentukan pertumbuhan pasca trauma, tetapi apa yang dapat berkembang dari dalam diri orang itu dan orang di sekitarnya yang dapat memainkan peran penting dalam proses ini. Sekian pembahasan saya mengenai post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Silakan ikuti video bagian pertama dan kedua yang ada di channel Bahas Psikologi jika Anda tertinggal bahan ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.